Ayudina Rianti. Pada video kali ini, saya akan mereview dan menarik kesimpulan dari sebuah video yang sebelumnya telah saya tonton. Video tersebut adalah tentang apa itu sosiolinguistik. Video tersebut diberikan oleh dosen saya sebagai tugas mata kuliah sosiolinguistik. Nah, video tersebut juga berbahasa Inggris, akan tetapi saya akan mereview dan menyimpulkan isi dari video tersebut dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita mulai. Oke, di dalam video tersebut dikatakan bahwasannya variasi adalah produksi dan penggunaan varian. Nah, varian itu sendiri adalah hal-hal yang terkandung di dalam variasi. Sedangkan variabel adalah segala hal yang berbentuk teori. Dan saat kita mempelajari sosiolinguistik atau variasi sosiolinguistik, variabel yang kita gunakan yaitu ada dua. Yang pertama, variabel linguistik, dan yang kedua, variabel sosial. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, variabel linguistik. Apa itu variabel linguistik? Variabel linguistik itu adalah hal-hal yang berubah di dalam bahasa pada tingkatan linguistik. Misalnya, perubahan antara kata thick dan thick pada bahasa Inggris adalah variabel linguistik pada tingkatan fonetik. Nah, semua hal ini terjadi dalam bahasa yang disebut variabel linguistik yang sebelumnya telah kita pelajari pada linguistik tradisional. Nah, lalu alasan mengapa orang memilih suatu varian dalam hal ini yang tadi thick dan thick itu bisa jadi karena lokasi geolinguistiknya. Lokasi geolinguistik orang-orang Irlandia di sekitar Dublin, mereka tidak berpura-pura menjadi orang Inggris sehingga mengatakan thick itu dengan jelas seperti orang Inggris atau menjadi bangga sebagai orang Irlandia. Dan semua hal ini adalah variabel sosial. Jadi, variabel sosial itu diantaranya seperti lokasi geolinguistik, di manakah tempat kita berada, kemudian kelas sosial, jenis kelamin, karena pria dan wanita itu menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, kemudian kelompok etnis atau beberapa hal yang berhubungan dengan bahasa, masyarakat, dan posisi kita di dalam masyarakat. Nah, kemudian jenis yang utama dari variabel sosial adalah domain. Dalam sosiolinguistik, domain itu adalah macam-macam institusi yang kita punya yang mana varian cenderung muncul bersamaan. Contohnya, keluarga atau rumah. Nah, adalah sebuah domain. Karena bahasa yang digunakan seseorang di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan rumah akan berbeda dengan yang digunakan di luar keluarga atau di luar rumah. Misalnya di dalam rumah itu kita biasa menggunakan bahasa yang penuh kasih sayang ataupun ketika kita di luar rumah, kita bersama teman-teman kita memiliki bahasa yang berbeda dengan apa yang kita gunakan ketika di rumah. Nah, misalnya ketika ada dua orang, misalnya kita dengan teman kita sedang bertengkar, kita menggunakan bahasa sebagai teman dengan teman yang sedang bertengkar. Akan tetapi setelah kita pulang ke rumah masing-masing, kita menggunakan bahasa yang kita gunakan dengan keluarga kita. Seperti itu. Nah, contoh lainnya misalkan gereja. Gereja adalah domain yang mana memiliki kesakralan dan keformalan dalam penggunaan bahasanya, tergantung gereja mana yang akan kita tuju.
Nah, kemudian misalnya dalam hidup kita, jika kita membuat list sebutan yang diberikan oleh orang lain untuk kita bisa saja memetakannya ke dalam linguistik variabel yang merupakan sebuah seri dari variabel sosial yang bisa jadi banyak ataupun sedikit tergantung domainnya. Jadi, jika kita telah melewati banyak domain, maka sepertinya kita memiliki cukup banyak sebutan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian, variabel sosial itu bisa jadi apapun. Itu bisa jadi terkait dengan perbuatan. Seperti misalnya kita dapat mempelajari bagaimana orang berbicara saat mereka marah, bagaimana orang saat berbicara ketika mereka sedang grogi, atau saat mereka sangat bahagia, atau saat mereka telah terlalu banyak meminum alkohol atau jenis obat-obatan lainnya, dan bagaimana hal itu berefek pada bahasa yang mereka ucapkan, yang mereka lontarkan. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, varian fonetik yang cenderung terdampak oleh variabel sosial, dalam hal ini tadi alkohol, bunyi seh itu yang kita sebut sebagai frikatif. Pada faktanya, alkohol itu menghentikan kinerja frikatif yang mana semua hal yang membutuhkan kerja yang serius dari otot dan mulut cenderung tidak berfungsi dengan baik saat misalnya kita telah minum alkohol, apabila itu korelasinya dalam bahasa Inggris. Kemudian, jadi apa itu sosiolinguistik? Ya, ini cukup sederhana. Contohnya gini, jika ini variabel linguistik dan ini variabel sosial, maka sosiolinguistik mencari korelasi hubungan yang logis antara satu dengan yang lainnya. Jadi, sosial dan linguistik terhubung melalui sosiolinguistik. Kemudian, yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu berasal dari ahli sosiolinguistik Amerika yang bernama William Lopov. Dia mendasarkannya pada temannya yang paling banyak melakukan penelitian di University of Pennsylvania, dan dia meneliti banyak tentang hubungan antara variabel sosial yang menyangkut etnis, ras, mobilitas sosial, dan variabel fonetik. Dia memandang cara bahasa Inggris Amerika berubah terutama pada lingkungan urban berdasarkan perbedaan etnis yang membuat dan mengubah demografis kota-kota di Amerika. Nah, itu adalah salah satu jenis sosiolinguistik. Kemudian di Britania Raya atau yang sering kita sebut sebagai Inggris ya, di mana ras bukanlah sebuah permasalahan. Akan tetapi kita cenderung lebih banyak mempelajari tentang gender atau jenis kelamin pria dan wanita menggunakan bahasa yang berbeda dan berkelas. Karena masyarakat Inggris itu sangat terbagi berdasarkan kelas sosialnya daripada etnis dalam istilah tradisional. Nah, jadi perbedaan jenis sosiolinguistik telah dikembangkan berdasarkan perbedaan lingkungan sosial dan problematika sosial. Misalnya, di Catalonia, yang Catalonia itu merupakan daerah di sekitaran Spanyol, yang sangat menarik yaitu untuk mengkaji perbedaan jenis kelamin, perbedaan kelas sosial, perbedaan etnis. Tapi mungkin hal yang paling menarik adalah mengkaji perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Nah, misalnya, jika saya pergi ke sebuah toko dan berbicara dalam bahasa Katalan, akankah orang menjawab saya dengan bahasa Katalan juga?
atau berubah jadi bahasa Spanyol mungkin. Sebenarnya jenis tokoh macam apa sih yang akan ada orang-orang dengan bahasa yang berbeda seperti itu? Apa yang terjadi jika saya datang dan berbicara dalam bahasa Spanyol? Akankah mereka menjawab saya dengan bahasa Katalan? Apa yang terjadi jika saya datang dan berbicara dalam bahasa Inggris yang bercampur dengan bahasa Katalan? Nah, jika kita dalam posisi ini, kita akan menjawab dalam jenis bahasa Inggris ataupun tidak. Nah, dalam posisi ini, karena kita memiliki banyak bahasa di sekitar kita, barangkali bahasa dalam variabel linguistik yang paling menarik. Dan itulah yang disebut sebagai alih kode atau kode switching, yang mana saat orang mengubah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, lalu kita lihat variabel sosial yang terkait mengapa orang memilih untuk berbicara dalam bahasa Katalan atau memilih berbicara dalam bahasa Spanyol atau memilih berbicara dalam bahasa lainnya mungkin, atau memilih untuk mencampurkan bahasa dengan cara tertentu. Nah, jadi sosiolinguistik yang telah diteliti di Amerika menyangkut jenis variasi yang sangat penting. Sama halnya dengan di Inggris. Dan saat kita melihat pada apa yang terjadi di sekitar kita, kita bisa memilih jenis sosiolinguistik yang berbeda berdasarkan variabel linguistik yang penting bagi kita dan variabel sosial tertentu yang melibatkan masyarakat tempat tinggal kita. Nah, mungkin itu sedikit review dari video tersebut. Dan kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah dalam mempelajari sosiolinguistik itu terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel linguistik dan yang kedua ada variabel sosial. Nah, sosiolinguistik itu menghubungkan antara linguistik dan sosial, sehingga di dalam sosiolinguistik itu mempelajari bagaimana bahasa yang digunakan dalam lingkungan masyarakat. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.